Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanina Mida dari kelas 12 IPS 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi, perkembangan, dan konsep dari musik kontemporer. Yang pertama kita bahas adalah pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut musik garda depan, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer juga lazim menyandang sebutan new music atau musik baru karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah karya musik yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Yang kedua adalah perkembangan dari musik kontemporer. Yang pertama berawal dari Pekan Komponis Muda. Perkembangan musik kontemporer di Indonesia baru dimulai dirasakan sejak digelarnya acara Pekan Komponis Muda tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Melalui acara tersebut, komunikasi para seniman antar daerah dengan berbagai macam latar belakang budaya lebih terjalin. Forum diskusi dan dialog antar seniman dalam acara tersebut saling memberikan kontribusi sehingga membuka paradigma kreatif musik menjadi lebih luas. Nama-nama seperti Aloysius Suwardi, Hari Rusli, Ben Pasaribu, Tony Prabowo, Yusbar Jailani, Ayoman Winda, Otto Siddharta, dan masih banyak yang belum disebutkan merupakan komponis kontemporer yang ciri-ciri karyanya nyaris mustahil dikategorikan secara konvensional. Selain memiliki keunikan tersendiri, karya-karya mereka juga cukup bervariasi, sehingga dari waktu ke waktu konsep-konsep mereka bisa berubah-ubah, tergantung pada semangat serta kapasitas masing-masing dalam mengembangkan kreativitasnya. Puncaknya, karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya, walaupun sumber-sumber tradisi itu masih terasa lekat. Namun, sikap dan pemikiran individulah yang paling penting sebagai landasan dalam proses kreativitas musik kontemporer. Perkembangan yang kedua di daerah-daerah. Mengintip perkembangan musik kontemporer di daerah Sunda tampaknya agak lambat. Selain karena apresiasi masyarakat Sunda belum memadai, para komponisnya yang relatif sangat sedikit. Dukungan pemerintah setempat atau sponsor-sponsor untuk menggelar konser-konser musik kontemporer juga sangat kurang. Misal di Yogyakarta, secara konsisten selama belasan tahun mereka berhasil menggelar acara Yogyakarta Gamelan Festival tingkat internasional yang di dalamnya banyak sekali karya-karya untuk kontemporer dipentaskan. Dan pada tahun 2007 dan 2008, Kota Solo telah menggelar acara SIEM atau Solo International Ethnic Music. Di dalamnya banyak karya-karya musik kontemporer yang dipentaskan dengan dihadiri lebih kurang 50.000 penonton. Selain itu, masih ada festival world music dengan tajuk Hitam Putih di Riau, dan kemudian festival Gong Gebyar di Bali, dan lain sebagainya. Acara-acara tersebut digelar secara rutin bukan sekedar ritual atau memiliki tujuan memecahkan rekor muri, apalagi mencari keuntungan. Karena seperti yang dibilang Hari Rusli, pementasan musik kontemporer merupakan seni yang merugi akan tetapi melaba dalam tata nilai. Sebenarnya banyak komponis kontemporer di daerah Sunda yang cukup potensial, namun sangat jarang yang tetap konsisten dalam berkarya. Salah satunya komponis pertama, Nano S, yang meski aktivitasnya lebih cenderung sebagai pencipta lagu, namun beberapa karyanya seperti Sangkuriang dan Warna
memberi nafas baru dalam pengembangan musik Sunda. Komponis lain seperti Suhendi Afriyanto dan Ismet Ruhimat sangat nyata upayanya dalam pengembangan instrumentasi dalam gamelan Sunda. Dodong Godir yang cukup konsisten dalam upaya pengembangan aspek organologi dalam komposisinya. Ade Rudiana yang sukses dalam pengembangan di bidang kompilasi musik perkusi. Lili Suparli yang memegang prinsip kuat dalam pengolahan idiom-idiom musik tradisi Sunda. Tokoh lain yang tak kalah, komponis-komponis seperti Dedi Satya, Hadianda, Dodi Satya, Eka Gusdiman, Oya Yukarya, Dedi Hermawan, Ayo Sutarma yang karya-karyanya cukup variatif dan memiliki orisinalitas yang dilihat dari aspek kompositornya. Nah, pengembangan yang ketiga adalah pembagian musik kontemporer berdasarkan komposisi. Nah, berdasarkan komposisi ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah karya musik yang bersifat iringan, yang kedua karya musik yang bersifat ilustratif, dan yang ketiga adalah karya musik yang bersifat otonom. Pengembangan yang selanjutnya adalah komponis-komponis dari Bali. Di Bali, aktivitas kesenian berideologi kontemporer sebenarnya telah berlangsung sejak awal abad ke-20 dengan lahirnya seni kegebiaran di Bali Utara. Namun, wacana tentang musik kontemporer mulai mengemuka serangkaian dengan Pekan Komponis Muda 1 yang digelar di Jakarta pada 1979. Komponis muda yang mewakili Bali pada waktu itu adalah Ayoman Astita dengan karyanya berjudul Gema Eka Dasarudra. Berlanjut di tahun-tahun berikutnya, Pekan Komponis Muda diikuti oleh komponis-komponis muda di Bali lainnya. Pengembangan yang selanjutnya adalah kolaborasi antara Barat dan Timur. Tahun 1990, satu garapan musik kontemporer dengan media ungkap yang berbeda, hasil kolaborasi antara dua seniman, Aiwayan Dibia dan Kate Terry, yaitu Bodhijak. Karya ini merupakan seni pertunjukan multikultural yang memadukan unsur-unsur seni musik Barat atau Amerika dan Timur yang meliputi Bali dan Indonesia. Bodhijak digarap dengan kombinasi unsur-unsur seni tari kecak dengan bodi musik, menghasilkan sebuah jenis musik baru yang menggunakan tubuh manusia sebagai sumber bunyi. Garapan bernuansa seni budaya global ini lahir dengan 2 produksinya, yaitu Bodhijak tahun 1990 atau BTGO dan Bodhijak 1999 atau BTGG. Kedua karya ini murni lahir dari keinginan seniman untuk mengekspresikan jiwanya yang telah tergugah oleh dinamisme seni kecak dan bodi musik. Dengan berbekal pengalaman estetis masing-masing dan diilhami oleh obsesi aktualitas kekinian, kedua seniman sepakat melakukan eksperimen, sehingga lahirlah musik kontemporer Bodhijak. Yang selanjutnya adalah memasuki dunia akademis. Kehidupan dan perkembangan musik kontemporer yang diawali event-event gelar seni, baik lokal maupun mancanegara, akhirnya masuk juga ke ranah akademik. Mahasiswa jurusan Karawitan, ISI Denpasar telah banyak menggarap karya musik kontemporer sebagai materi ujian akhir. Hingga tahun 2009, penggarapan musik kontemporer masih mendominasi pilihan materi ujian akhir mahasiswa jurusan Karawitan. Hal ini secara produktivitas mengakibatkan penciptaan musik kontemporer menjadi sangat banyak. Model dan jenisnya pun beragam. Penggunaan instrumen tak hanya terpaku pada alat-alat musik tradisional Bali, namun juga menggunakan musik budaya lainnya.
Bahkan, mahasiswa sudah mengeksplorasi bunyi dari benda-benda apa saja yang dianggap bisa menghasilkan suara yang mengandung ide garapannya. Musik kontemporer yang berjudul Geraush, karya yang Sang Nyoman Putra Arsya Wijaya, menjadi salah satu contoh eksplorasi radikal dalam musik kontemporer Bali. Karya ini sempat menimbulkan polemik kecil di kalangan akademik kampus. Berkembang wacana apakah karya ini tergolong musik atau tidak, termasuk karya karawitan atau bukan. Namun dengan pemahaman yang cukup alot dari masyarakat akademik kampus, akhirnya karya kontroversial ini pun telah mengantarkan sang komposer memperoleh gelar SI Komposisi Karawitan. Yang kita bahas ketiga adalah konsep berkreasi musik kontemporer. Nah, pada puncaknya karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya, meskipun sumber-sumber tradisi itu masih terasa lekat. Namun, semua itu tetap kembali pada sikap dan pemikiran individual yang sebagai landasan dalam proses kreatif musik kontemporer. Nah, musik kontemporer mengubah cara pandang, cita rasa, dan kriteria estetik yang sebelumnya tidak dikurung oleh sesuatu yang berpola, standarisasi, seragam, global, dan bersifat sentral. Konsep musik kontemporer bersifat sangat individual sehingga perkembangannya pun sangat beragam. Paham inilah yang coba ditawarkan dalam musik kontemporer, sehingga karya-karya yang lahir sering terjadi pembaruan teknik, garapan, dan tradisi yang telah mapan ke dalam bentuk yang baru, berkesan aneh, nakal, dan urakan. Secara komposisi dan karakteristik, karya musik kontemporer dapat dipetakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, karya musik yang bersifat iringan. Nah, karya musik yang beriringan ini memiliki konsep komposisi dalam karya seperti ini berdasarkan pada penciptaan suatu melodi atau instrumen. Kemudian elemen-elemen lainnya berperan mengiringi melodi tersebut. Kategori yang kedua adalah karya musik yang bersifat ilustrasi, yang memiliki konsep komposisinya berusaha menggambarkan sesuatu naskah, cerita, puisi, atau yang semisalnya. Dengan begitu, orientasi musiknya lebih tertuju pada penciptaan suasana yang berdasar pada interpretasi komponisnya. Kategori yang ketiga adalah karya musik yang bersifat otonom. Biasanya karya musik ini semacam sangat sulit dipahami oleh orang awam. Selain bentuknya yang tak baku, gramatika musiknya pun sangat berbeda dengan karya-karya tradisi. Kadang karya-karya musik seperti ini sering menimbulkan kontroversi. Dari segi alat musik, sajian kontemporer menggunakan perpaduan antara instrumen tradisional dan modern, sehingga menambah variasi suara yang dihasilkan. Dari segi sikap penyaji, bergerak sesuai alur cerita dengan jalan, berdiri, atau duduk. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.